Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati saudara kami Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati saudara saya Profesor Dr. Ahmad Zahra, dan yang saya hormati juga Ketua Fraksi PKS DPR RI yang saya banggakan, saya cintai, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pemirsa, wabil khusus para peserta lomba baca kitab kuning anak-anakku yang aku cintai dan aku banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah mempertemukan kita semua di siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang merupakan reaktualisasi dari resolusi jihad yang dikeluarkan para ulama pada 22 Oktober 1945 dahulu. Resolusi itu merupakan jawaban dari para ulama atas pertanyaan Bung Karno yang baru diangkat sebagai Presiden RI pertama. Hukumnya membela tanah air. Ini pertanyaan dari Presiden kita yang pertama. Bagaimana hukumnya membela tanah air yang akan diserang kembali oleh kaum penjajah? Tentu saja para ulama yang dipimpin Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab dengan tegas bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah jihad fi sabilillah, dan orang yang gugur dalam perjuangan membela tanah air dinyatakan mati syahid. Fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, memiliki cara unik untuk memperingati Hari Santri Nasional dan Resolusi Jihad. Jazakallah khair Dr. Hidayat yang mencetuskan gagasan ini. InsyaAllah menjadi sedekah jariah untuk kita semua. Yakni menyelenggarakan lomba baca kitab kuning. Kegiatan ini sudah berlangsung beberapa tahun. Dia sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, dan melibatkan ribuan peserta di seluruh penjuru Indonesia. Manfaatnya sangat dirasakan karena membangkitkan semangat menuntut ilmu di kalangan generasi muda dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kita tetap menggelar acara lomba baca kitab dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semangat menuntut ilmu dan menyebarkan kebaikan tak boleh surut hanya karena menghadapi tantangan. Generasi perintis dakwah terdahulu dan juga perintis kemerdekaan Republik Indonesia menghadapi tantangan jauh lebih besar. Namun mereka menunjukkan kegigihan dan keuletan dalam mencapai tujuan bersama. Untuk itulah, pada hari ini kita patut merenungkan kembali peran ulama dan santri dalam meneguhkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya menghayati nilai-nilai perjuangan mereka semua, melainkan juga meneladani langkah-langkah bersejarah yang mereka telah tempuh semuanya. Langkah besar yang tidak hanya membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan, tetapi juga membawa gelombang baru kebangkitan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Asia dan Afrika. Sebelum menelusuri jejak sejarah, ulama dan santri terlebih dahulu kita pahami makna istilah tersebut. Istilah alim, mufradnya, dan ulama jamaknya berasal dari bahasa Arab yang berarti orang-orang yang berilmu atau para cendekiawan. Namun dalam bahasa Indonesia, istilah ulama diperluas menjadi pemuka agama yang bertugas membimbing dan mengayomi umat Islam, baik dalam urusan keagamaan
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian itu membuat persepsi publik tentang ulama dan kedudukan ulama di tengah masyarakat menjadi sangat terhormat dan disegani, sehingga dapat disebut pula sebagai pemimpin informasi di tengah masyarakat. Wibawa dan pengaruh ulama karena ilmu dan kesalehannya, bukan karena kekuatan fisik, kelebihan harta, dan tingginya kedudukan. Khususnya di Indonesia, sebutan ulama bisa beraneka ragam, beraneka ungkapan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ada yang menyebut sebagai kiai, biasa di daerah Jawa. Walaupun di beberapa daerah di luar Jawa pun menyebut juga kiai. Ajengan di daerah Sunda, Tengku di daerah Aceh, Buya di Minangkabau, Sumatera Barat, Tuan Guru Nusa Tenggara Barat atau di Banjarmasin, Guru Tua di Sulawesi Tengah, dan juga di Sulawesi Selatan dengan nama Andre Guruta, ini di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Apapun sebutannya, ciri utama ulama selalu adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi sudah kita sebutkan dalam hamdalah dan juga oleh pendahulu, oleh Ustaz Dr. Jazuli, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya mereka yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya para mereka-mereka yang sangat menguasai ilmu pengetahuan ketika mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang paling takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun saudara berada, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, figur ulama dan santri juga menorehkan tinta emas sebagai pelopor pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan selanjutnya tokoh ulama dan santri itu juga menjadi pelopor perjuangan melawan penjajahan. Sejarah mencatat bahwa organisasi modern yang pertama terbentuk di Indonesia adalah Jamiatul Khair di Tanah Abang tahun 1901. Organisasi sosial, pendidikan, dan dakwah yang menyantuni dan membimbing umat, terutama dari kalangan terpinggirkan. Anggota Jamiatul Khair Indah yang terdiri dari beragam latar belakang. Kemudian kita dengar juga organisasi selanjutnya seperti Syarikat Dagang Islam tahun 1906, Muhammadiyah tahun 1912, Nahdlatul Ulama tahun 1926, dan organisasi lain yang berada di Sumatera dan di banyak titik di negeri yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara sekalian, tatkala penjajah Belanda mau masuk kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, para ulama mengeluarkan resolusi jihad. Para santri menyambut seruan para ulama. Para santri menyambut seruan para ulama tersebut dengan membentuk laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah yang berjuang bersama Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Pelajar, dan pasukan rakyat lainnya. Resolusi jihad ulama telah mengobarkan pertempuran Surabaya 10 November 1945 untuk mengusir Belanda yang membonceng pasukan sekutu. Berkaitan dengan resolusi jihad itu juga beredar syair kemerdekaan yang ditulis Said Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang ada di Sulawesi Tengah. Said Idrus bersahabat dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari dan sering berkomunikasi, terutama untuk pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia bagian timur. Syair-syair tersebut merupakan juga jawaban atas seruan Bung Karno tersebut. Salah satu ungkapan beliau yang menjelaskan kecintaan dan nasionalisme yang sangat mendasar di hati Sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yaitu Rayatul Izzi rafrafi fi sama'in arduha wa jibaluha khadra'u. Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan dan gunung-gunungnya hijau. Inna yawma tulu'iha yawmu fakhrin azzamathul aba'u wal abna'u. Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Kullu amin yakunu lil yaumi dzikra yadhharu syukru fiha wath thana'u. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan,
muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal baydha'u. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Kemudian ada ungkapan juga yang ditujukan kepada presiden saat itu, pada Bung Karno. Dia katakan, la tubalu bi anfusin wa banin fi sabilil awtani ni'mal fida'u. Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak demi tanah air, alangkah indahnya tebusan itu. Arti gugur di jalan perjuangan membela tanah air itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Kemudian dia katakan pula kepada Bung Karno saat itu, wa'muru lil biladi hissan wa ma'nan wa barhinu lil mala'i annakum akfa'u. Makmurkanlah untuk negara pembangunan material dan spiritual. Buktikan kepada masyarakat bahwa kamu mampu. Ayyadallahu mulkakum wa kafakum kullu syarrin tahukuhul a'da'u. Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari kejahatan yang direncanakan musuh-musuhmu. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, para pemirsa dimanapun Anda berada, kedaulatan NKRI yang harus dijaga tidak hanya bersifat politik, yakni kedaulatan wilayah, teritorial, tetapi juga kedaulatan yang bersifat ekonomi dalam mengelola sumber daya alam dan manusia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan pangan dan energi merupakan beberapa kunci penting untuk kemandirian dan kemajuan bangsa. Demikian pula kedaulatan dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Misalnya merupakan tantangan aktual bangsa Indonesia agar bisa mengatasi pandemi COVID-19 sesuai dengan kebutuhan warga, bukan karena pesanan asing itu sendiri. Kedaulatan dalam bidang sosial budaya akan membentuk jati diri bangsa di tengah persaingan dan pertarungan global. Penjajahan tidak lagi bersifat fisik ataupun militer, namun sudah menyangkut penjajahan pemikiran dan kebudayaan. Manusia Indonesia masih tetap ada dan merdeka secara fisik, namun mudah-mudahan Allah menjaga bangsa ini, namun jiwa, pemikiran, dan tindakannya tidak lagi berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang dan dalam Undang-Undang RI 1945. Dengan meneladani para ulama dan santri generasi terdahulu, mari kita hadapi tantangan ini dan masa depan untuk meraih masa depan yang lebih cerah, lebih gemilang, untuk kita raih bersama dan kita perjuangkan bersama. Semoga kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin. Ya mujibus sa'ilin. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan tanah air, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara Lomba Baca Kitab Kuning secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, jadikan kita seluruhnya yang hadir di sini dan para pemirsa diberikan kesehatan, keafiatan, dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.